Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya hingga minggu terakhir ini ya. Jadi minggu ini atau Sabtu terakhir kita sampaikan materi di PES 2021, kemudian besok ada ujian gitu ya. Nah, harapannya materi-materi yang disampaikan bisa melekat ya, dan nanti berguna baik di interview misalnya untuk yang baru lulus ataupun diaplikasikan pada waktu kerja. Nah, untuk materi kali ini sedikit baru untuk chemical engineering berkaitan dengan data science. Saya tak berpanjang lebar lagi lah. Saya berikan kepada ahli-ahlinya. Silakan Pak Zulfan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal 57 peserta ya. Dari awal sekitar 200, sekarang 57 ya. 150 orang lagi udah meninggalkan kita. Anyhow, saya coba screen. Saya screen. Kelihatan ya? Iya, sudah kelihatan, Pak. Nah, oke. Ketemu lagi dengan saya, Zulfan. Sesuai dengan apa yang telah yang kita schedulekan, jadwalkan bersama ya di awal-awal. Inilah sesi terakhir, salah satu dari beberapa sesi terakhir. Topik hari ini adalah seperti Mas Rizka tadi bilang, sedikit berbeda. Maksudnya ini bukan suatu topik yang kita tekankan untuk kurikulum teknik kimia S1 konvensional. Ya, ini bukan kurikulum yang kita tekankan untuk dipelajari di tingkat 1, di S1. Kurikulum ini udah ada. Kalau saya dulu di Bandung, kita belajar namanya pengolahan dan interpretasi data, PID. Mata kuliahnya pengolahan dan interpretasi data, itu cuma 2 SKS. Itu pun kita cuma belajar sekedar pengenalan tentang ilmu statistik. Tapi sekarang ini seiring dengan berkembangnya zaman, maksud saya berkembang zaman adalah kemampuan komputasi yang jauh-jauh lebih hebat dibandingkan beberapa tahun terakhir, ditambah dengan keberadaan cloud computing. Jadi perhitungan yang dulunya susah dikerjakan atau kalau kita kerjakan dia akan memakan waktu berhari-hari atau bisa berminggu-minggu atau bulan-bulan. Tapi sekarang ini semua perhitungan ini bisa dilakukan dalam hitungan menit atau bahkan detik. Ya, ini adalah topiknya. Jadi saya buat perkenalan ya, karena untuk belajar ini, untuk secara mendalam perlu waktu 10 tahun untuk teori dan praktek. Ini perkenalan, nanti setelah saya ada Mas Sidik yang beliau akan membawakan sedikit lebih contoh praktis lah bagaimana mengerjakannya, lebih detail sedikit. Kalau saya yang akan saya share adalah sedikit perkenalan pemahaman. Jadi ketika nanti ada, kata Mas Rizka tadi, ketika nanti interview, teman-teman semua nanti pergi interview atau pergi bekerja, setidaknya tahu tentang apakah artificial intelligence itu, apakah machine learning itu, dan bagaimana mengaplikasikan kedua konsep ini di bidang teknik kimia atau di industri proses. Jadi setidaknya pernah dengar, kemudian tinggal Google sedikit, kemudian baca, atau baca kembali, lihat slide saya, slide Mas Sidik, nanti bisa cepat paham lah, atau bisa coba menjawab ya. Apa yang terpikir ya untuk teman-teman ketika kita berbicara tentang artificial intelligence? Artificial intelligence biasanya kalau kita berpikir, zaman saya setidaknya kalau saya berpikir, saya akan melihat seperti ini. Nah, nih, artificial intelligence adalah Genesis. Genesis ini kalau saya bilang sekarang Google. Jadi kalau teman-teman nonton film Terminator Genesis, semua orang pada waktu itu akan dengan sangat senang hati mensubscribekan dirinya ke satu network internet, ya, masukkan semua nama, profile, username, bank account, lokasi, aktifkan, kemudian GPS diaktifkan, kemudian tanpa kita sadar kita klik semua yes, and then accept, and then kita gunakanlah Facebook, Instagram, Twitter, segala macam itu. Dan kalau teman-teman baca di salah satu yes tadi itu, dia punya akses
dengan kita klik yes, berarti kita memberikan dia akses terhadap kamera. Ini kamera, kemudian voice recording, kemudian page-page yang kita sweep, yang kita browse. Jadi dia akan gunakan informasi-informasi ini dari kamera, suara, dan page yang kita browse. Dia akan gunakan informasi itu sebagai untuk feed ke machine artificial dia, sehingga nanti begitu kita buka komputer kita akan muncul ads. Yang ads ini adalah sesuatu yang pernah kita lihat, sesuatu yang pernah kita ucapkan, sesuatu yang pernah kita browse through. Ya, nah, jadi teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba kita ngomong-ngomong sama teman kita, oh kita pengen beli kulkas atau pengen beli TV segala macam, begitu kita buka Facebook udah mengeluarkan iklan TV atau iklan kulkas atau iklan phone atau apapun itu dah. Nah, itulah bagian dari artificial intelligence. Jadi, kalau nanti mesin itu bisa pintar dan dia akan melihat kalau eksistensi manusia merupakan ancaman bagi kehidupan dunia ini, nah, dia akan deploy lah, seperti dia akan deploy orang-orang ini, si Terminator ini. Karena dia melihat manusia adalah ancaman bagi eksistensi dunia. Nah, manusia saling bunuh satu sama lain, kemudian manusia bikin global warming, kemudian manusia merusak lingkungan, membuang limbah, bikin kekeringan, dan segala macam itu. Jadi, karena manusia sumber masalah, ya mendingan kita bunuh aja. Nah, inilah dia artificial intelligence di science fiction. Oke, anyhow, ini kalau nggak salah saya ini film. Ya film. Kita dengarkan sebentar ya. Artificial intelligence, or AI for short, is Dengar kan? Ya, dengar, Pak. Oke. already with us in many forms. It's used by virtual assistants on personal devices to deliver financial services, and it's even being used to diagnose disease. Put simply, it's the ability of Tunggu ya, saya mau machines to learn, plan, and solve problems just like humans. AI is used in computers, software, and computer-controlled robots. The more information it has access Astagfirullah. Tunggu dulu, gimana matikan ini? Hide. Oke, bagus. to, the more able it is to think intelligently and make decisions. AI is becoming increasingly common in our everyday lives, and the opportunities for its use are widening substantially. Terlalu cepat ya, terlalu banyak gangguan. Anyhow, kalau pertanyaan silahkan. Nih kita skip dulu. Astagfirullah, gimana menghilangkannya? Anyhow, so ini apa namanya? Di zaman dulu, sekitar tahun 97 kalau nggak salah saya, itulah pertama kali mesin diprogram atau dibuat ya untuk mengalahkan catur dunia pada saat itu, Garry Kasparov, dan berhasil. Nama komputer namanya Deep Blue. Jadi waktu itu komputer masih besar. Jadi pada waktu itu tahun 97 juara catur dunia saat itu Garry Kasparov, dia berhasil dikalahkan oleh komputer. Nah, inilah pertama kali artificial intelligence mengalahkan manusia di dunia nyata seperti ini. Kemudian juga artificial intelligence juga tahun 2017 telah mengalahkan the best human Go player, ya, the best human Go player. Jadi kalau teman-teman tahu permainan Go seperti ini, jadi tujuannya adalah kita menguasai teritori sebanyak mungkin, bagi hitam maupun putih. Nah, jadi Go ini dia dibandingkan dengan catur, dia punya possibility gerakan yang jauh lebih besar daripada catur. Catur kan gerakannya tertentu ya. Kalau Go ini tanpa batas, bisa dibilang tanpa batas. Jadi terlalu banyak possibility sehingga lebih susah untuk mengalahkan human dibandingkan dengan catur. Tapi pada kenyataan sekitar tahun 2017 the best human Go player dikalahkan oleh AlphaGo, namanya AlphaGo, ya, AlphaGo namanya si komputer ini. Nah, sekarang yang mereka akan buat adalah ini apa namanya? Saya nggak tahu gamenya nih, StarCraft.
Warcraft, something like craft. Nah, jadi ini kan memang strategy player. Jadi sekarang developer tugas mereka adalah hobi mereka adalah sekarang bagaimana mereka membuat mesin open AI namanya, dia memang open source jadi keroyokan. Mereka bikin algoritma sedemikian rupa sehingga komputer ini bisa bermain secara tim dan bisa mengalahkan tujuan adalah untuk mengalahkan human best StarCraft players. Oke, ini belum terjadi, tapi saya pikir dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan ini akan terjadi. In any case, so sampai di mana nanti kita? Are we there yet? I mean, maksud saya, apakah kita udah berada pada zaman di mana semua ini akan dikendalikan dengan komputer, termasuk proses industri yang teman-teman akan bekerja atau yang sekarang generasi saya sedang bekerja di dalamnya. Nah, nih, jadi kalau kita lihat ini namanya Tony Stark, buat teman-teman hobi nonton Avengers atau Marvel kayak saya, jadi melihat melihat gadget-gadget yang dimiliki oleh si Tony Stark ini, ya, dia punya screen yang bisa touch screen dan screen ini bisa ada di, dia nggak dalam bentuk fisikal laptop yang kita bawa-bawa, dia ada kayak semacam kayak semacam layar lah, invisible screen kan, yang dia boleh kerjasama dengan si Bruce Banner. Enough with the introduction. So sekarang saya akan share beberapa contoh praktis ya yang pernah saya buat, contoh praktis. Tapi yang saya buat ini adalah sebatas dengan kemampuan saya, Dan ada banyak lagi orang yang jauh lebih hebat lagi yang bisa buat contoh atau menyelesaikan kasus yang jauh lebih hebat lagi daripada apa yang akan saya tunjukkan di beberapa slide ke depan. Tapi setidaknya udah sedikit memberi gambaran apa yang orang bisa lakukan dengan mengaplikasikan AI dan machine learning ini. Kemudian saya akan share sedikit konsep, kemudian Mas Dik akan melanjutkan presentasi dengan memberikan ya sedikit detail ya. Saya cuma punya waktu 1 jam kan ya. Okay. Example. Ini proyek yang salah satu proyek terbaru yang saya kerjakan. Saya pikir saya sudah pernah share, tapi anyhow, inilah gas dehydration unit. Jadi gas alam, natural gas ya, gas alam dia setelah masuk slug catcher, kemudian dia akan dikirim ke sini untuk menghilangkan air. Jadi gas alam itu begitu diambil dari well, dia punya air. Nah, air ini nggak boleh ada di dalam aliran gas tadi, karena kalau dia ada, dia akan menimbulkan korosi di pipeline nanti. Dia juga akan menimbulkan namanya hydrate formation, ya, akan plug pipeline itu. Jadi untuk menghindari kedua hal ini, jadi air yang ada di dalam gas alam itu harus diambil. Nah, jadi gas alam tadi ini mengandung air, dia akan masuk knockout drum, kemudian pergi ke absorber atau glycol contactor, kemudian akan berhadapan atau diabsorb dengan glycol. Nah, jadi air yang ada di dalam sini akan masuk ke dalam glycol ini, dan kemudian glycol yang keluar dari sini adalah glycol yang kaya akan air, rich glycol. Nah, si gas alam yang tadi ini yang basah, gas alam basah tersebut, kemudian dia keluar dari sini adalah gas alam kering atau dry gas ya, dry gas, karena airnya udah diambil sama si glycol. Nah, inilah akan dikirim ke compressor, kemudian compressor station, kemudian bisa dikirim ke kalau nggak LNG plant, kita akan kirim ke pipeline untuk users. Kemudian si rich glycol ini akan dipisahkan. Air yang diambil dari air yang terkandung di dalam rich glycol ini kemudian akan dipisahkan di sini, dikeluarkan di sini. Dia punya reboiler. Jadi reboiler ini digunakan untuk memanaskan atau menguapkan air sedemikian rupa sehingga si glycol yang keluar dari reboiler ini pergi ke stripping column untuk membuang sisa-sisa air ya dengan light gas. Nah, jadi glycol tadi semakin lean, semakin kejernihannya semakin tinggi. Kemudian ada makeup glycol. Nah, sini yang si glycol yang tadi kemungkinannya sudah sangat tinggi, dia akan dikirim kembali ke glycol contactor untuk kembali menyerap gas alam yang baru. Oke, jadi tujuan prosesnya ada dua. Yang pertama adalah tentunya untuk menghilangkan air. Parameternya diukur dari dew point, namanya water dew point ya, water dew point. Jadi kita harus menurunkan water dew point sedemikian rupa sehingga tidak akan kondens airnya. Yang kedua adalah untuk menurunkan water dew point ini berarti kita harus menyerap air sebanyak mungkin dan kita harus membuang air tadi juga
sebanyak mungkin ya. Dan ketika kita membuang air ini kita perlu energi, Nah, energi ini disebut sebagai reboiler duty. Jadi tujuannya adalah tidak hanya kita ingin menurunkan water dew point, tapi kita juga ingin menurunkan reboiler duty. Jadi ada dua objective function. Dan dua objective function ini saling bertolak belakang. Jadi kalau kita mau minimumkan ini akan naik. Kalau kita mau minimumkan ini akan naik. Nah, jadi conflicting objective functions ya. Topik ini nggak akan belajar di S1. Kalau adik belajar pergi sekolah S2 atau S3 akan belajar namanya mathematical optimization, akan belajar di sana. Ini nih guys, saya share jadi teman-teman tahu. Jadi bagaimana kita menyelesaikan conflicting optimization ini? Kita punya kayak semacam Pareto diagram. Pareto front, dia bilang Pareto front, jadi kita punya objective functions F1, objective functions S2, jadi kita mau meminimumkan objective function F1 dan F2 ya, di sini kita mau minimumkan yang kedua-dua ini. Jadi titik-titik ini semua adalah solusi, maksudnya untuk setiap titik ini dia ada terdiri dari operating conditions yang ada di sini, flow rate, pressure, temperature, reboiler duty. Kemudian tapi ketika di sini ya katakanlah di C, kalau kita punya di C, kita punya objective function di C ini, kita mau minimumkan water dew point, berarti kita bisa pergi ke B. Tapi begitu kita pergi ke B, kita punya di sini adalah si reboiler duty-nya. Tapi kita nggak bisa pergi lebih rendah lagi. Tujuan kita kan mau serendah mungkin. Kita nggak bisa pergi lebih rendah lagi, kecuali kita naikkan reboiler duty-nya. Nah, di sini untuk bisa lebih rendah ke F1 kita harus pergi ke kanan ya, Yang ini lebih rendah F1 daripada F2 di sini. Tapi kita perlu reboiler duty sebanyak tambahan ini. Nah, ini namanya yang ada di ujung-ujung ini namanya Pareto front. Pareto front ini disebut sebagai solusi yang mungkin di mana satu objective functions nggak bisa ditingkatkan lagi tanpa mengorbankan objective function yang lain, yaitu namanya Pareto front. Jadi konsep ini kita buat di pabrik ini. Jadi saya plot reboiler duty dan water dew point. Saya dapatkan kurva seperti ini. Ini adalah target seperti ini. Target ideal ya, target ideal. Sementara pada kenyataannya pabrik ini sekarang berada pada posisi ini. Mereka udahlah water dew point-nya sangat tinggi ya, duty-nya pun sangat tinggi dibandingkan. Jadi dia perlu tahu bagaimana caranya dari sini untuk pergi ke sana ya. Karena dengan dari sini dia pergi ke sana berarti dia menurunkan water dew point dan juga menurunkan reboiler duty. Nah, itulah yang terjadi di proyek ini. Mereka nggak tahu kondisi mereka di mana dan mereka juga nggak tahu bagaimana caranya dari sini ke ideal target. Hasilnya gimana nanti saya tunjukkan. Kemudian ini ada proyek lain. Jadi kita punya uang, katakanlah company ini punya uang sekian miliar, 5 juta USD. Tapi proyek yang mereka punya banyak dan proyek ini meminta uang total sekitar katakanlah 6 juta. Jadi ada kurang 1 juta kan? Kita nggak punya uang 1 juta. Pertanyaannya adalah proyek-proyek mana yang sebenarnya ingin kita prioritaskan dibanding proyek lain? Kan kita nggak tahu. Nah, ada banyak proyek, ada puluhan. Bagaimana kita bisa memprioritaskan satu proyek dibandingkan proyek lain. Nah, untuk itu masing-masing proyek itu kita modelkan keekonomiannya. Ada namanya payback period, ada namanya ya teman-teman nanti belajar di Chemical Engineering Economics atau apa namanya? Chemical Engineering Economics namanya, analisis keekonomian teknik kimia something. So, jadi ada namanya CAPEX, ini YEP CAPEX, ini adalah NPV atau net present value. Gimana cara menghitungnya? Tanya dosen masing-masingnya. Saya cuma tunjukkan hasil aja. Saya buat ada namanya linear programming untuk memaksimumkan NPV atau kita meminimumkan delay, ya, maksimumkan NPV atau meminimumkan delay. Jadi ada dua pilihan. Jadi kalau kita memaksimumkan NPV, berarti proyek-proyek yang 1, 2, 3, 4 ini yang akan kita prioritaskan. Kalau kita minimumkan delay, berarti kita proyek mungkin 2, 3, 4, 5 yang kita akan prioritaskan. Jadi ada dua set solusi. Begitu kita plot yang salah satunya saya pilih di sini. Nah, ini ada 3 pilihan. Kalau kita plot seperti ini, hasilnya akan kelihatan ya seperti ini. Dapat dilihat untuk manajemen kan mereka bisa melihat kalau proyek-proyek yang punya NPV lebih tinggi dan CAPEX yang paling rendah itu adalah proyek-proyek yang sangat menguntungkan. Jadi seperti ini adalah bagian dari proyek-proyek yang sangat menguntungkan. Nah, kemudian yang merah ini adalah proyek-proyek yang udah
capex-nya tinggi dan juga nggak terlalu menguntungkan. Jadi buat apa kita investasi di sana? Nah, ini adalah tools yang kita buat supaya orang bisa ketika memilih project itu atau memprioritaskan project, mereka nggak menggunakan rasa-rasa. Jadi rasanya kayak gini, kurang lebih kayak gini. Jadi nggak menggunakan rasa. Jadi kita benar-benar menggunakan data, dan dari data ini kita modelkan dan kita optimiskan. Kemudian ini adalah ini project saya apa nih 11, 12, 13 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kita punya panel seperti ini, nggak banyak ada di Indonesia atau di Asia Tenggara. Tapi di Eropa atau di Amerika Utara mereka gunakan panel-panel seperti ini supaya kelihatan cantik bangunannya. Tapi untuk bisa dipasang di sana dia harus lulus ujian seperti ini, namanya ujian single burning item. Jadi api diletakkan di ujung itu, kemudian api gas propane gas diletakkan sana, kemudian dibakar dan dia akan membakar si panel ini. Dari hasil api ini dan flue gasnya itu dia akan ditangkap, kemudian ada sensornya untuk menghitung. Ada yang namanya mereka sebut sebagai heat release rate, jadi kurva seperti ini waktu, ini heat release rate yang mereka tangkap. Jadi mereka punya dua kriteria, FIGRA, fire growth rate, slope paling tinggi, kemudian ada yang kedua namanya total heat release. Jadi selama 10 menit berapa luas area di bawah kurva ya. Nah, ini berapa luas area di bawah kurva. Nah, teman-teman kan masih bingung kan kenapa belajar integral? Buat apa kita belajar integral? Nah, ini begitu saya presentasikan teman-teman saya yang lain pun mereka juga nggak tahu kenapa mereka belajar integral waktu zaman kuliah dulu. Nah, salah satu alasan kenapa mereka belajar integral adalah supaya mereka bisa menghitung luas area di bawah kurva. Oke, contoh paling sederhana. Kemudian ini adalah tes official dan kita lihat kan ini panelnya besar, jadi mahal. Tes ini mahal, panel itu sendiri pun mahal. Jadi kita punya lab kita punya sampel kecil cuma 10 x 10 cm. Kita panaskan juga pakai heating element, pakai listrik. Kemudian kita dapat kurva yang kurang lebih berbeda. Nah, kurva yang kurang lebih berbeda ini tugas saya adalah bagaimana kita bisa memodelkan panel build up tadi. Jadi karena panel ini dia punya overlayer bagian atas, kemudian bagian tengah, kemudian bagian belakang, kemudian dia punya bagian masing-masing bagian ini juga punya raw material tertentu, ya. Dan kalau mereka dibakar, dia akan memiliki grafik yang berbeda. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara panel build up tadi dengan grafik hasil tes ini, kemudian ke grafik yang tes beneran. Jadi kita bisa main-mainkan build up ini, dapatlah hasil FIGRA dan total heat release dia. Nah, kalau oke, sesuai dengan keinginan kita, berarti kita bisa buat sampel ini dalam skala besar seperti ini untuk kemudian kita tes. Ya, jadi mudah-mudahan tes di sini oke, di sini dia prediksi oke, dan di sini pun mudah-mudahan oke. Jadi kita nggak membuang-buang uang, waktu, dan tenaga untuk membuat sampel yang benerannya. Jadi sangat menghemat waktu, uang, dan tenaga. Nah, konsep yang sama, jadi sampai sekarang ini saya menggunakan ya, ini semua data diambil, kemudian kita buat model, kemudian kita optimiskan. Model itu kita gunakan untuk optimization, seperti yang saya share beberapa minggu lalu. Data model optimization dengan konsep yang sama. Ini saya buat juga untuk teman-teman yang dari UTP ya. Ya. Untuk acid gas removal unit, kemudian membandingkan antara closed process dengan wet gas sulfuric acid. Wet gas sulfuric acid ini dari Haldor Topsoe. Aduh. Hai. Kemudian jadi kita bisa bandingkan profit, safety, kemudian environmental impact. Safety ini ada dua, kita bisa membandingkan fire and explosion damage index-nya, kemudian safety toxicity damage index. Jadi kita bisa bandingkan proses mana, katakanlah kayak gini kan, proses yang ini proses yang close itu dia punya fire and damage index lebih besar daripada si close. Jadi itulah karena kenapa kita lebih prefer close untuk kapasitas yang tercantum seperti di sini dan konsentrasi si sulfuric acid tadi atau H2S ya, H2S itu dalam rentang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ini juga kita menggunakan konsep yang sama untuk mengintegrasikan antara refinery dengan biorefinery. Di sini nggak hanya dari data itu datang dari eksperimen. Jadi saya punya mahasiswa waktu itu, mahasiswa S2, dia buat eksperimen, kemudian data itu kita buat model kita masukkan ke dalam proses simulation software seperti HiSys, Aspenplatz, Sucati, terserah, simetri. Kemudian dari sini kita gabungkan kedua data ini untuk buat machine learning models.
Dan machine learning models itu kita optimize-kan, kita gunakan ke dalam games namanya. Nah, games ini adalah solver spesifik, software spesifik yang digunakan untuk mengoptimalkan, untuk melakukan optimisasi secara matematik. Jadi dia kaya akan solver. Jadi semua solver yang ada di dunia ini ada di games ini kurang lebih. Jadi kita bisa coba-coba ya. Jadi dia akan solve dan akan menghasilkan konfigurasi integrated refinery dan biorefinery seperti ini. Dan juga ada banyak project lain. Ini. Seperti ini, bisa dilihat sendiri. Nah, cukup dengan contoh-contoh praktik. Nah, saya punya sekarang waktu 34 menit lagi. Nah, konsep ya, cerita ada panjang. Bagaimana sih sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana kita, apakah AI, apakah ML dalam teknik kimia itu apa konsep dasarnya, dan kemudian bagaimana kita kemudian building up knowledge ya, menambah skill dan pengetahuan di bidang teknik kimia. Saya mulai dengan konsep namanya big data dan data analytics. Big data dan data analytics. Semuanya kalau teman-teman Google zaman sekarang ini, nama dua term ini sangat populer sekali saat ini. Kita sebut sebagai big data karena pada saat ini kita punya banyak data ya, banyak data seperti saya bilang tadi. Si Facebook ini dia punya recording dari kamera kita, dia punya recording dari suara kita, dia punya record history dari Facebook page atau web page, atau Google juga punya history web page yang kita browse. Kemudian dari sisi pabrik pun, kita punya banyak sensor ya. Ada temperatur, ada sensor temperatur, ada sensor flow rate, ada sensor tekanan, konsentrasi, vibration, semua itu. Jadi banyak data itu. Jadi data itu saking banyaknya, dan juga dia nggak terstruktur kan, dia datang terus dari pabrik atau dari komputer kita, dari seluruh dunia masuk ke data server. Dari situ dia kelihatan seperti ini, jadi banyak acak, random, dan nggak jelas patternnya apa. Nah, analytics adalah bagaimana kita membuat dari yang sesuatu yang acak ini menjadi sesuatu yang kayak lebih teratur. Jadi yang merah sebelah sini, yang biru tua sebelah sini, yang biru muda sebelah sini. Jadi dia buat dari data tadi yang random tadi, kita gunakan tools ya. Kemudian dari tools ini kita buat lebih data itu lebih terstruktur. Kemudian dari data yang lebih terstruktur ini udah bersih, terstruktur, kemudian kita gunakan data itu untuk membuat model. Nah, dari model inilah kita akan mencari insights atau pemahaman apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita paham dari model kita dan sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan, kita akan membuat orang yang disebut sebagai informed decisions. Informed decisions maksudnya keputusan yang kita keluarkan atau kita buat berdasarkan dengan data dan fakta yang telah kita ketahui dan kita yakini kebenarannya ya. Ini namanya informed decisions. Jadi nggak asal sebuah keputusan. Nah, big data sendiri dia dikategorikan saat ini adalah 3 atau 4. Jadi 3V. Kalau 3V adalah volume, variety, and velocity. Jadi volume dia banyak, benar-benar banyak data itu. Kemudian variety jadi bervariasi ya. Banyak ini maksudnya bergiga-giga atau tera-tera atau banyak lah. Saya nggak dapat angkanya. Tapi ada kok Google sendiri. Kemudian variety tadi banyak, ada pressure, temperature, flow rate, web page, nama, alamat, tempat tinggal, kelamin, kesukaan segala macam. Kemudian velocity itu data tuh masuk tiap detik, ya. Kemudian ada yang keempat adalah veracity. Veracity maksudnya not all data are created equal. Jadi banyak data itu pun sampah sebenarnya. Ya, banyak data itu sampah. Jadi begitu banyak data yang masuk, bukan berarti semua data itu benar, bukan berarti semua data itu berguna. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita memastikan dari data yang sebanyak ini kita bisa membuat dia sebagai maksudnya kita bisa membuat dia terstruktur, bisa dibaca dan bisa kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Ya. Contoh apa yang telah orang buat sekarang ini adalah dia dalam bentuk ya traveling, ya predicting pricing ya, cost untuk traveling, kemudian flight delay, kemudian yang marketing seperti saya sebut tadi itu, kemudian ada healthcare ini yang untuk disease predictions. Jadi Google telah buat dan mengembangkan beberapa mesin yang saya tahu. Dia bisa dari retina mata tuh disensor, diukur,
entah apa yang mereka ambil datanya, kemudian bisa diprediksi apakah kawan ini sakit diabetes atau enggak, atau seberapa parah, kemudian juga katarak, kemudian juga kalau nggak salah terakhir itu stroke kalau nggak salah saya ya. Kemudian mereka juga punya namanya Google Speech, jadi ada orang atlet yang udah kena sarafnya rusak. Jadi data-data video recording dia yang dulu-dulu diambil, kemudian dibuat modelnya. Kemudian yang dia sekarang ini yang udah gagu tadi itu, dia disuruh baca, katakanlah ya, dia baca. Jadi apa namanya, suara dia yang gagu tadi itu dicocokkan ke kata-kata di sini, kata-kata di sini. Nah, kata-kata di sini karena mereka punya model, mereka ini udah punya model dari recording dia yang dulu-dulu, begitu dia waktu dia masih belum gagu. Nah, jadi waktu masih belum gagu, mereka punya modelnya dan mereka bisa menghubungkan antara model itu dengan mereka bisa membacakan ini ya, bacakan ini dengan data, dengan model ketika orang ini tadi masih belum gagu. Jadi yang si gagu tadi ini begitu disuruh baca ini, dengan hubungan kata-katanya mereka bisa langsung hubungkan antara tadi kan model kemudian kata-kata. Nah, yang ini si gagu ini disuruh ngomong gagu kemudian ke kata-kata. Jadi kata-kata ini menjadi jembatan antara gagu yang ngomong dia dengan suara dia yang sebenarnya dulu. Jadi begitu si gagu ini disuruh baca banyak kata, mereka hubungkan antara apa yang disebutkan ketika dia gagu dengan apa yang seharusnya disebutkan ketika dia masih bisa berbicara dengan lancar. Itu mereka buat model baru. Nah, jadi model itu ditempelkan di ini dia, apa yang di mana dia ditempelkannya, atau di phone dia. Jadi begitu dia ngomong, udah kedengaran suara dia yang seharusnya. Ya, itu hebatnya si Google ini untuk di speech recognition. Yang sales juga sama, kurang lebih seperti kabar. Kalau teman-teman sekarang ini misalnya pergi belanja ke Giant atau Tesco atau kemana, akan diminta ini kan, kayak misalnya kayak kartu anggota gitu, kartu anggota. Nah, kartu anggota ini bukan ini ya, bukan ngasal-ngasal kartu. Jadi kartu anggota dia tahu hari ini, bulan ini, tanggal segini si Anu beli barang ini sebanyak ini jumlah pembeliannya ini. Kemudian kita pergi lagi besoknya atau minggu depan atau bulan depan kita akan beli barang yang sama seperti ini. Jadi dia punya list. Nah, jadi untuk kategori orang anak-anak muda, katakanlah ya, untuk bulan-bulan sekian, bulan-bulan sekian, dia akan beli barang-barang seperti ini dengan jumlah yang lebih besar. Nah, jadi mereka udah bisa in advance buat planning untuk barang-barang seperti ini. Mereka akan buat kapan masuk dan kira-kira kurang lebih produk-produk seperti apa yang anak-anak muda atau orang tua atau baby-baby ini yang mereka perlukan. Jadi kadang-kadang kan kita nggak perlu punya katakanlah ya apalah contohnya kayak misalnya produk-produk makanan atau produk-produk rumah biasa kan yang sebenarnya cuma twist chemical sedikit, tapi kita nggak perlu sebenarnya, tapi karena dia udah bisa modelkan kecenderungan kita seperti apa, begitu ditampilkannya tadi itu keywords oh ini lebih user friendly, ini lebih environmentally friendly, ini lebih apa gitu. Jadi kita pun yang sebelumnya kita nggak punya keinginan untuk membeli produk itu, tapi karena kita punya dari data-data kita sebelumnya, kita cenderung untuk membeli sesuatu yang sustainable, katakanlah ya. Nah, jadi produk-produk yang sustainable yang baru ini tiba-tiba ada di situ, dan itu kemudian menggoda kita untuk membeli. Nah, itulah yang ada di sini. Dan demikian selanjutnya ya. Kemudian mana ini? So, bagaimana caranya sebenarnya? Bagaimana caranya adalah, jadi di dunia saat ini ada yang namanya CRISPS. Jadi ada dua metodologi sebenarnya. Yang pertama yang lebih terkenal adalah CRISPS. Yang kedua CRISP-DM. Yang kedua adalah, saya nggak ingat namanya, tapi CRISP-DM ini sama kurang lebih sama yang kedua tadi. Cara kita adalah jadi CRISP-DM ini adalah kependekan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, jadi cross industry, jadi bisa digunakan untuk industri seperti apapun ya, mau industri proses, makanan, supply chain, McD, perumahan, apapun industri itu. Nah, jadi ini memang standard process for data mining.
Nah, jadi pertama adalah kita harus ngerti dulu bisnis ini, business understanding. Kita mau apa sebenarnya di dunia ini? Kamu buat apa? Kita mau buat apa? Atau kita punya bisnis apa? Apa yang ingin kita tujukan? Apa yang ingin kita tuju? Apa yang ingin kita mau? Dari situ, kemudian kita bisa mikirkan ya. Kita bisa mikirkan, maksud saya kita pikirkan pakai otak kita sendiri. Data seperti apa yang kita penginkan? Data seperti apa yang kita punya? Nah, data seperti apa yang kita inginkan, data seperti apa yang kita punya, data seperti apa yang seharusnya terlihat, itu bagian dari sini nih. Bolak-balik, back and forth, bolak-balik antara business understanding dengan data understanding ya. Karena data itu banyak dan nggak semua data itu benar. Banyakkan data juga sampah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi proses ini cukup memakan waktu. Kemudian kita buat data itu lebih terstruktur, lebih cantik segala macam. Jadi dari business understanding, data understanding, kemudian data preparation ini memakan waktu yang cukup lama ya. Kurang lebih typically sekitar 70-80% kita. Kalau semua lingkaran ini 100%, waktu yang kita perlukan untuk membuat ini setidaknya ini 80%, 70% dari 100% tadi, 80% kurang lebih. Ya, kemudian kita buat dari data ini udah bagus, kemudian kita buat modelnya, dan dari modelnya begitu kita tahu model ini udah benar, kita akan evaluasi, kita buat prediksi, kemudian kita akan deploy. Nah, kita letakkanlah ke Walmart, kita letakkan ke Tesco, ke Giant, ke Hypermart, ke mana, ke Starbucks. Kemudian mereka akan menggunakan. Kemudian kita cari masalah lain, ambil data lagi, buat model lagi, deploy lagi. Mungkin seharusnya ini adalah standarnya, jadi langkah-langkahnya cuma seperti ini, sederhana langkah-langkahnya. Nah, di bagian ini, di bagian modeling ini, modeling dan data preparation ini, kalau kita zoom in sedikit, dia kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya data yang kita collect, kita ambil ya, kita ambil di sini data ini. Kemudian kita siapkan. Ini nanti mungkin Mas Sidik akan tunjukkan bagaimana caranya mungkin collect dan prepare data. Nah, dari data yang sudah di-prepare ini biasanya kita akan bagi 2 atau bagi 3. Di sini bagi 2 bagi 3. Kita ambil data untuk training, ini sekitar 70 atau 80%. Kalau tadi 100%, kita akan ambil 70 atau 80% di sini, katakan 80% di sini, kemudian 10% akan dikirim ke test set, kemudian 10% lagi akan dikirim ke validation set. Kalau biasanya juga nggak ada validation, atau validation ini dari data yang paling baru sekali, yang nggak ada juga di sini. Ini nih case, dari training set data ini kita buat model. Model ini sendiri pun, kalau teman-teman belajar statistik, nanti ada namanya linear regression atau non-linear regression. Biasanya kalau belajar statistik di tingkat 1 atau tingkat 1, di S1 atau S2 mungkin cuma belajar sekitar linear regression atau non-linear regression ya, atau linear regression lah. Biasanya linear regression atau simple linear regression dengan multi-linear regression. Nah, mereka kan belajar di sana. Tapi dengan kemajuan teknologi dan komputer sekarang, ada beberapa model yang kita bisa gunakan. Ya, salah satu yang terkenal adalah model-model yang berbasis neural network, kemudian model yang berbasis dengan decision tree. Ada 2 ini. Model-model yang berbasis neural network dan model yang berbasis decision tree. Jadi tidak hanya linear regression, non-linear regression, tapi juga neural network based dan juga decision tree based. Jadi begitu model udah kita buat dari data yang test set dan validation set ini, kita lihatlah model yang udah bisa mempelajari data di training set ini, apakah model tersebut bisa menghasilkan hasil yang bisa menunjukkan keakurasian, level akurasi yang sama atau tidak jika digunakan untuk menguji test set dan validation set of data. Oke, kalau enggak, berarti kita harus balik lagi ke training model kita cari model yang lebih kita otak-atik lagi model kita, lihat evaluasi modelnya udah benar atau enggak, kemudian kita uji lagi dengan speed test set atau validation set. Kalau belum juga bagus, kita buat lagi model, kita improve model kita, mungkin seterusnya sampai hasil ketika model kita menghitung training set, test set, dan validation set ini kurang lebih sama. Itu waktunya, maksudnya berarti model kita udah robust, nah udah bisa kita deploy dan orang lain akan gunakan. Kemudian kita cari masalah baru. Demikian selanjutnya ya. Lalu. Nah,
tadi kan disebut kan cross industry, dan ini dimulai dari domain computer scientist. Di kita nggak belajar, kita nggak tahu apa namanya CRISP-DM. Kita nggak tahu nih cross industry standard process data mining ini, kita nggak tahu. Ini bukan istilah yang kita punya ya. Ini istilah data mining lah, istilah yang datang dari realm computer scientist. Jadi machine learning workflow ini pun juga istilah-istilah yang ada di computer scientist atau mathematics. Nah, di kita, bagaimana dengan kita? Nah, saya waktu itu saya ikut Regional Symposium on Chemical Engineering di 2018. Waktu itu ada Profesor Muhammad Azlan Hussein dari UM Malaysia. Nah, beliau ini adalah proses kontrol guru. Kalau di Malaysia, dia adalah proses kontrol gurunya. Jadi semua dosen proses kontrol di Malaysia itu pasti pernah belajar atau berhubungan sama dia. Jadi beliau ini memang namanya proses kontrol kan. Proses kontrol itu untuk bisa mengontrol sesuatu. Kayak kita diskusikan ketika proses dynamics and controls. Untuk bisa mengontrol sesuatu itu harus bisa kita modelkan terlebih dahulu. Oke. Nah, pemodelan ini bisa kita lakukan dengan proses simulation biasa atau kita gunakan data. Nah, data inilah yang kita regresikan. Ya, data ini kita modelkan baik dengan linear regresi, non-linear regresi, neural network based atau decision tree based. Nah, ilmu ini udah ada sejak zaman dahulu di teknik kimia, ya, di teknik kimia. Mungkin decision tree atau neural network itu nggak terlalu zaman dahulu sekali, tapi setidaknya udah ada. Setidaknya konsep dari ngambil data, prepare data, kemudian build model, kemudian buat evaluasi, kemudian kita deploy, konsep itu udah ada dalam dunia proses kontrol. Ya. Jadi begitu beliau minta presentasi dan bicara tentang waktu topiknya tentang artificial intelligence in chemical engineering, dia bilang nggak ada yang baru di sini. Saya udah buat ini sejak saya mahasiswa dulu, yakni sekitar awal 80-an. Dan ini memang diaminkan sama namanya si Venkata Subramaniam. Jadi beliau ini adalah profesor dari, lupa saya berapa, tapi dia pernah di Cornell, pernah di beberapa universitas besar. Jadi beliau ini dan timnya telah membuat ada namanya zaman dulu awal-awal tahun 80-an tim mereka telah membuat namanya expert decision tool, ya, expert decision tool. Bagaimana kita mendesain chemical plants, Jadi expert decision tool ini, dia di interview di Global Council on Process Safety oleh si Chiang Lo, ini adalah Chief Technology dari Dow Chemical. Jadi Dow Chemical ini mereka punya data, mereka punya model, jadi model dan kemudian optimization di bawah bapak inilah grupnya. Ya, interview si profesor ini untuk melihat bagaimana peran chemical engineering pada masa dulu sampai sekarang. Ini bisa teman-teman lihat sendiri di YouTube ya, cari aja AI in chemical engineering, Venkata Subramaniam, cari di Google ada interview ini. Dia agak 10 menit mungkin. Bisa nggak punya waktu lagi untuk bicara di sini. Next. Jadi ini saya ambil ya contoh beberapa dari VQ untuk membuat atau mengaplikasikan artificial intelligence dan machine learning data analysis di proses industri. Kita harus punya proses knowledge, ya, ilmu tentang apa yang kita akan hadapi, Dalam kasus kita adalah chemical engineering, kita harus punya pengetahuan yang kuat tentang proses engineering, ya, harus punya pengetahuan yang kuat tentang proses engineering. Cuma dengan itulah kita bisa mengaplikasikan data analytics, artificial intelligence, dan machine learning. Kalau kita nggak punya ilmu yang kuat tentang proses engineering, lupakanlah ini semua. Dan juga use the right data. Dari mana kita tahu kita akan menggunakan right data? Karena data itu banyak, massive. Data itu banyak, dan kita nggak tahu ya. Kalau kita nggak punya ilmu kalau kita nggak punya pemahaman yang kuat tentang proses engineering, kita nggak punya pemahaman kuat tentang domain yang akan kita hadapi, kita nggak akan tahu data seperti apa yang kita punya, kita nggak akan tahu data seperti apa yang benar untuk digunakan. Ya. Use the right data with the right tools to make decisions in real time. Inilah dia sebenarnya tujuan ideal data analytics, artificial intelligence, machine learning in process industries. Jadi sekarang ini ada semacam tinjauan ulang
di kurikulum teknik kimia, mungkin beberapa tahun ke depan, beberapa semester ke depan, tapi di beberapa universitas di dunia ini mereka udah mulai memasukkan data science in chemical engineering curriculum. Jadi ada banyak ya, karena ada banyak ini apa namanya, ini kan karena hype sekarang ini kan hype tuh, jadi orang pengen buat, asal buat. Kenapa kamu buat? Karena orang lain buat, jadi saya pengen ikut-ikutan trendy, saya pengen ikut-ikutan kelihatan hebat. Nah, kurang lebih seperti itu, tanpa memahami konten atau konteks di mana si AI ML ini akan diaplikasikan. Jadi ada banyak data nih, 70% dari big data project di UK fail. Why do so many analytics project fail? Ada banyak yang fail karena ada beberapa reasons yang mereka sebutkan di ini, lack of domain knowledge. Ini yang paling utama ya, lack of domain knowledge. Jadi kita nggak paham, kamu nggak paham sebenarnya apa yang kamu hadapi. Kamu nggak ngerti kenapa untuk menaikkan purity di distillation column kamu harus naikkan reflux ratio. Nah itu nggak akan ada di domain data science, itu cuma ada di domain chemical engineering. Nah jadi untuk menaikkan purity di distillate kita harus punya data reflux ratio atau reflux flow rate. Dan data itu harus ada. Kalau kita nggak punya insight ini, kita nggak akan tahu perlu nggak kita ada data reflux. Nah, itu contoh yang paling gampang ya. Kemudian nggak ada yang train. Nah, ini juga karena memang ini seperti saya bilang tadi, ini tidak ada di kurikulum konvensional atau tidak ditekankan di kurikulum konvensional teknik kimia saat ini, S1 saat ini ya. Di beberapa universitas besar udah, tapi di Indonesia belum lah, di Asia Tenggara juga belum. Kemudian nggak jelas maunya apa, lack of clear vision and objective. Jadi asal buat. Jadi kenapa kamu pengen buat project ini? Ya karena kompetitor saya buat, atau karena yang itu buat, atau semua orang buat. Jadi saya pengen kelihatan keren juga, jadi saya buat juga lah. Meskipun nggak tahu juga apa saya nggak tahu juga apa yang saya mau buat. Nah kurang lebih seperti ini aja, lack of clear vision and objective. Kemudian data science being viewed as a technical and not a business initiative. Jadi ini ada hubungannya sama yang ini, yang atas ini. Jadi karena nggak tahu apa yang mau dibuat, cuma sekedar ya kita akan buat project AI kata dia. Terus orang tanya, memang kamu mau solve yang mana? Semua yang mau saya solve. Semuanya yang mana gitu, banyaknya masalah di dunia ini. Jadi begitu ditanya seperti itu detail, dia nggak tahu. Asalkan kita ada buat jadi, kemudian kita letak di koran, kita letak di paper, kita letak di jurnal, kelihatan hebat. Nah, oke lah, saya dapat bonus tahunan. Tahun depan ya itu urusan orang lain, saya udah naik pangkat kata dia gitu. Kurang lebih seperti itu mentalitasnya manusia ini. Jadi mereka cuma melakukan data science for the sake of data science ya, cuma sekedar kelihatan mau kelihatan hebat aja sebenarnya. Kemudian fail to organize karena kita perlu untuk deploy ini, untuk aplikasi ini kita harus punya expert content knowledge ya, process engineering expert yaitu teman-teman sekalian. Kemudian kita harus punya computer scientist atau IT ya, IT untuk infrastrukturnya juga, untuk yang front end. Kemudian untuk deployment, kemudian juga untuk yang back end-nya, maksudnya untuk membuat si machine learning model itu sendiri, ya. Jadi content knowledge nomor satu manusianya, kemudian si IT ini untuk infrastrukturnya juga, IT untuk project ini juga, dan kemudian juga memang ini apa namanya ya business drive. Jadi orang-orang ini dia harus bekerja bersama. Dan memang dalam program satu organisasi ini, jadi nggak bisa kerja sendiri karena di proyek ini cukup besar dan cukup memerlukan kerjasama dari berbagai disiplin. Yang terakhir adalah organisasi yang malas. Ini organisasi yang malas, sama juga dengan manusia yang malas untuk belajar. Ini ada di sini. 4 papan saya punya. Anyhow, ini akan saya skip. Basic statistik nanti akan belajar dari Mak Sidik ya. Kemudian ada contoh-contoh. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita punya data eksperimen atau data model. Kita buat data, kita hitung profit, kita hitung sustainability, environmentally friendliness index. Kemudian kita hitung safety index. Kemudian kita maksimiskan profit atau minimumkan environmental impact atau minimumkan safety impact. Kemudian kita buat optimizations. Nah, ini seperti yang tadi saya sebut multi-objective optimization. Kayak misalnya kita mau pergi dari Bandung ke Jakarta, ada beberapa rute kan, bisa dari yang paling dekat, paling cepat, paling lama, terserah mau yang mana. Nah, jadi itulah gunanya si Pareto font ini, dia data paling cepat atau paling lambat dia ada di sini semua. Jadi dengan konsep yang sama, ini saya tunjukkan ke orang. Kalau ini kita bisa buat Google Maps of process plants ya. Jadi kita nggak hanya punya Google Map dari satu lokasi ke lokasi lain, kita juga punya Google Map
proses plan. Jadi katakanlah kalau kita ada di sini, jadi satu titik ini adalah satu operating conditions ya. Jadi kita punya spesifik pressure, temperature, flow rate, concentration, speed, raw materials, design segala macam ada di titik ini. Nah, titik ini titik ini menghasilkan profit 900 juta per tahun ya. Ini minus nih berarti positif 900 juta per tahun. Kemudian dia ada kurang lebih sekitar 580 something fire index. Kemudian dia corresponds ke katakanlah di sini ya sekitar 295 ton CO2 equivalent per year. Kalau kita mau katakan kita mau turunkan ton CO2 equivalent per year, kita harus pergi ke katakanlah ke sini ya. Untuk profitnya ya kurang lebih sama, tapi ininya pun sedikit lebih rendah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi masing-masing ini ada solusi sendiri. Dan kita bisa gunakan ada namanya multi-criteria decision making. Ini ketika akan belajar di S3. Multi-criteria decision making. Jadi dari banyak solusi yang mungkin ini, kita bisa aja pilih manapun solusinya adalah solusi yang benar. Kita cuma pengen lihat mana yang paling benar di antara semua yang benar. Nah, ini kita gunakan salah satu metode namanya TOPSIS. Inilah Google Map dari gas dehydration unit yang kita buat hari itu, yang tadi yang saya sebutkan. Kondisi plan waktu itu ada di sini. Contohnya di satu periode, ini adalah nilainya. Jadi kondisi dia, solvent, water reflux, residual temperature, link glycol. Kemudian supaya kita bisa ke sana, kita harus ubah solvent, water reflux, residual temperature, link glycol dari sini ke sini. Ya, kurang lebih seperti inilah Google Map-nya. Jadi kalau kita mau dari Bandung ke Jakarta, kita lewat mana? Nah, lewat kanan, kiri, kanan, kiri, sampailah sini. Demikian juga sini, kondisi kita sekarang sini untuk naik, kondisi kita sekarang di 1,2 dan minus 30. Untuk sampai di sini kita harus putar sini, putar sana, putar sini, putar sana. Lebih kurang seperti itu. Nah, setelah melihat semua ini, komputer, artificial intelligence, machine learning, apakah kita akan digantikan sama apa namanya nih, kawannya nih? Ya, karena kalau semuanya udah ada di komputer, semuanya terkoneksi, apa gunanya manusia lagi? Ini kan kayak Terminator tadi, mendingan dimatiin aja semuanya. Tapi pada kerajaan enggak, karena saya telah menekankan status menerus karena tentang pentingnya domain knowledge ya, pentingnya domain knowledge, pemahaman kita terhadap proses engineering itu harus benar-benar kuat ya. Kalau kita memang ingin berkarya di bidang tersebut. Ada berkarya di bidang lainnya juga sama. Di bidang lain kita harus benar-benar memastikan kalau kita you just need to be as smart as Tony Stark ya. There's nothing more. So, jadi semua teknologi ini saya di interview waktu itu sama Asian Downstream Insight. Jadi saya di interview. Jadi saya bilang semua teknologi ini adalah seperti Iron Man suit, ya, Iron Man suit yang dimana kita lihat kalau Iron Man suit ini cuma si Tony Stark sendiri yang bisa menggunakan, ya kan? Jadi karena dia memang teknologi high tech. Orang yang bisa menggunakan pun harus benar-benar high tech. Kalau orangnya kayak si Thor yang cuma pegang atau kayak si Hulk itu ya nggak bisa menggunakan teknologi ini. Jadi mereka punya skill set tersendiri. Sementara dengan hebohnya digital sekarang ini, kalau kita nggak punya kemampuan seperti Tony Stark, atau setidaknya kayak si War Machine lah ya. War Machine ini dia juga menggunakan seperti Iron Man suit juga, tapi dia meskipun dia nggak sepintar Tony atau nggak bisa menggunakan atau kita nggak bisa mendevelop teknologi itu sendiri, tapi dia tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Dia tahu bagaimana cara menggunakannya. Dia tahu tujuan dia apa yang harus diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dia assemble, kita gunakan, dapatlah jadi War Machine. Anyhow, susahnya nih. So take home message. Sekali lagi, strengthen your domain knowledge ya. Kalau memang domain sudah ini menjadi chemical atau process engineer, pastikan Anda benar-benar paham konsep-konsep teknik kimia ini, pastikan benar-benar paham ya, jangan asal lulus. Kemudian belajar karena teknologi baru akan terus datang dan kita memang akan ketinggalan kalau kita nggak terus belajar. Ya, dan kemudian memang kadang-kadang terlalu banyak yang ingin dipelajari. Nasihatnya adalah ya start small ya. Jadi amal ibadah yang paling dicintai sama Allah adalah amal ibadah yang sedikit demi sedikit tapi continuous ya, sedikit demi sedikit tapi continuous. Jadi dalam setahun kamu akan lihat, kamu belajar, ambillah waktu katakan ya, seminggu saya akan ambil belajar sendiri tentang apapun di luar ini, katakanlah 2-3 jam atau 1 jam seminggu. Nah, 1 jam seminggu dalam setahun itu 54 jam. Nah, bayangkan 54 jam itu
Apa yang udah bisa kita pelajari, kita udah bisa kamu kan bisa coding, kamu bisa lakukan proses simulasi, kamu bisa banyak hal dengan menggunakan setidaknya 1 jam seminggu tadi itu. Ya, small tapi continuous, jangan gerasak gerusuk pengen belajar 1 hari 1 malam, kemudian besoknya pingsan, kemudian 2 bulan berikutnya nggak belajar lagi, nggak ada gunanya. Dan terakhir adalah nanti teman-teman juga lulus dari sini, jangan berhenti belajar, sekolah, jangan berhenti belajar sampai teman-teman profesor, PhD, sampai umur 70 tahun pun, jangan berhenti belajar. Waktu kita berhenti belajar adalah ketika kita masuk ke kuburan. Itu kita masuk kuburan, udah berhentilah belajar, karena nggak bisa belajar lagi. Anyhow, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit. Ada pertanyaan nggak? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Zulfan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, saya bacakan saja. Yang pertama, apakah dalam implementasinya di fuel plant, AI ini dapat digunakan untuk mengetahui seluruh parameter kondisi untuk mengoptimalkan hasil produk dari setiap data yang dimiliki sebelumnya? Atau juga bisa di-training dari data yang dilakukan? Pertanyaan pertama adalah apakah ini bisa digunakan untuk mengetahui seluruh parameter kondisi untuk mengoptimalkan hasil produk dari setiap data yang dimiliki sebelumnya? Ya. Jadi dalam satu kondisi parameter operasi kita ini, kemudian kita pengen ke sini. Jadi apa yang kita lakukan, model itu kita optimize-kan, ya, kita optimize dan jadi kita katakan di sini kita untuk satu water dew point kita meminimumkan regularity. Dari model itu akan membantu kita untuk melihat apa sebenarnya parameter yang kita harus ubah demikian rupa sehingga kita akan berada pada titik ini. Jadi jawaban itu iya. Bagaimana? Nah itu lain cerita ya. Tapi apakah iya atau tidak? Jawabannya adalah iya. Yang kedua, Mas? Yang kedua itu sebentar. Itu ada di chat. Oh enggak. Banyak, sebentar. Ada banyak. Yang kedua tadi sebentar. Mana ya? Yang lain. Di Google Drive-nya, sorry Pak. Oh, di Google Drive-nya. Ya. Yang kedua itu adalah atau juga bisa di-training dari data yang dilakukan. Di-training dari data yang dilakukan. Iya, memang. Jadi kita punya data itu kita bagi dua, satu training data, satu test data. Jadi training data ini kita gunakan untuk membuat model. Model ini kita tes dengan tes data tadi. Kalau ada hasilnya konsisten, berarti model ini benar. Nah, model ini benar, ya kita akan gunakan model itu untuk melakukan prediksi dari sini ke sini apa yang harus dilakukan. Nah, itulah guna model tadi itu. Jadi jawabannya juga iya. Pertanyaan berikutnya. Saya nggak yakin ini penjelasan saya jelas ya, tapi ini lanjutkan. Iya, mungkin training dari ya, harus contoh. Simulasi. Buat kayak gini harus contoh. Jadi nggak bisa cuma ngomong sebenarnya. Ya baik. Selanjutnya, bagaimana cara mendukung perkembangan AI dan machine learning di bidang teknik kimia di Indonesia, mengingat bahwa kurikulum kuliah di TK masih belum memasukkan materi AI ataupun pemrograman. Menurut Bapak, apakah harus ada upgrade kurikulum saat ini? Upgrade kurikulum memang saya pikir sedang dilakukan ya Mas Rizka ya, nggak tahu saya di UI gimana, mungkin Mas Rizka boleh cerita, tapi di beberapa universitas dia memang sedang melakukan upgrade atau setidaknya memasukkan proses simulasi ini, mata kuliah proses simulasi untuk setiap mata kuliah. Katakan untuk teman-teman belajar thermodynamic. Nah, apa feature dari proses simulation software ini yang kita bisa gunakan untuk thermodynamic? Nah, jadi pemilihan model termodinamik segala macamnya. Jadi kemudian itu satu, dan juga sebagian dari data science ini. Jadi ini memang langkah panjang ya. Nggak yakin saya kalau teman-teman sini begitu lulus akan dapat ilmu ini. Mungkin adik-adik kelasnya. Tapi ini case hidup kita sendiri yang kontrol ya, bukan orang lain ya. Hidup kita, saya ulang sekali lagi. Hidup kita kontrol sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi kalau orang lain itu nggak memberikan apa yang kita inginkan, nggak ada masalah, biarkan dia sendiri. Jadi kita akan cari, katakanlah ya, kalau teman-teman saya pengen ahli di bidang ini. Zaman sekarang, untuk pengen ahli di bidang itu, tinggal Google saja.
Google, pergi ke YouTube, pergi ke Open Learning. MIT punya banyak open source MOOC ya, Massive Open Online Course, saya pikir online open course. Tapi anyhow, ada banyak source-source yang kita bisa pelajari. Ada banyak orang-orang baik di luar sana yang mau sharing ilmu pengetahuannya. Jadi sedikit demi sedikit, katakanlah saya pengen belajar bagaimana membuat regresi linear. Katakanlah ya, ambil contoh satu. Karena di kuliah saya nggak belajar ini. Tapi saya pengen tahu gimana caranya. Kita Google aja, Google bagaimana cara membuat regresi linear dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris lebih bagus karena banyak source-nya. Kemudian ya belajar, ambil waktu 1 jam seminggu, atau kalau memang rajin bisa 1 jam sehari sebelum tidur atau gimana, atau pagi hari. Sedikit demi sedikit dalam 1 minggu mungkin teman-teman udah advance di bidang linear regression. Kemudian minggu berikutnya non-linear. Kemudian berikutnya exploratory data analytics. Kemudian berikutnya untuk machine learning yang neural network segala macamnya. Jadi dalam setahun kalau teman-teman continue terus-menerus belajar sedikit demi sedikit, dalam setahun nanti lihat bedanya. Nah, dan itu memang harus kita sendiri harus punya motivasi yang kuat ya. Bagaimana cara punya motivasi yang kuat ya, kita harus punya tujuan yang jelas. Hidup ini mau apa? Jadi kalau kita hidup ini mau ikut, saya waktu saya jadi mahasiswa dulu, saya masih dosen dulu, saya tanya mahasiswa saya nih, kamu mau apa sebenarnya hidup di dunia ini? Nah, kata dia, saya pengen happy Pak. Kok happy ya nggak usah hidup nah. Oke, next question. Iya, oke. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Mungkin di UI sekarang juga ada mata kuliah dasar pemrograman ya. Jadi yang lalu itu karena mata kuliah ini bukan wajib ya. Jadi biasanya kan pilihan tergantung stream ya. Bahkan di luar negeri. Oh, belum wajib ya Mas Rizka? Iya, jadi elektif. Di luar negeri juga sebenarnya masih elektif ya kalau untuk data science. Jadi ini di tingkat akhir atau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3? Pilihan bisa di tingkat 3 atau 4. Oh, oke. Ya, jadi mulainya kalau yang lalu dosen yang senior ya kan biasanya Fortran dan Pascal, tapi kalau yang sekarang nggak ada itu mulai lagi. dari Excel dulu, VBA untuk membiasakan pemrograman, baru kita pindah ke Python yang open source. Jadi kurang lebih sama lah dengan ide yang digunakan Profesor John Hendergan. Itu bisa dilihat juga untuk teman-teman yang masih mahasiswa ya. Jadi belajar dari situ nanti mungkin kita nggak merasa perubahannya, tapi orang dari luar yang merasa jago Python. Gitu. Betul. Itu berapa orang yang semua satu angkatan tuh enroll, masuk ikut milih kuliah ini, atau beberapa persen yang ikut? Beberapa. Hanya kemarin berapa ya? Kemarin tuh cuma 10. Dari satu, berarti 2 angkatan ya, dari 200 lah sekitar. Cuma 10? Iya, karena kan nggak semuanya ingin ya belajar. Iya, repot ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Jalan masih panjang. Iya, gitu. Dan itu sepertinya yang terakhir ya, maaf. Saya juga ambil waktu sedikit dari Iya, waktu kita lewat dikasih sedikit. Iya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Zulfan ya atas pemaparannya. Semoga teman-teman mendapat message-nya. Jadi belajar teknik kimia dulu, baru lompat ke lain-lain ya. Entah itu machine learning, deep learning, ya. Jadi jangan langsung ke deep learning, machine learning, tapi kita konsepnya nggak kuat. Nanti bingung sendiri. Di IGO ya, garbage in, garbage out. Iya. Baik.